Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat dong buat mengikuti perkuliahan online ini? Nah, kali ini kita akan membahas tentang penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir dengan perspektif gender di Kabupaten Bantul. Nah, kedepannya teman-teman semua akan dipandu dalam materi ini bersama saya, Rizka Zaina Cynthia. Lalu nanti ada Amirul Dwi Hasti dan ada Novila Aisyah Putri. Sini kelompok kami akan membahas tentang ketersediaan kelompok dan jejaring kerja. Yang kedua ada kepercayaan dan solidaritas. Berikutnya pranata dan nilai-nilai kelembagaan. Yang keempat ada akses, manfaat, dan kontrol perempuan terhadap pengelolaan potensi pesisir. Yang kelima ada dampak pemberdayaan masyarakat pesisir bagi wanita nelayan. Kemudian yang terakhir ada intervensi yang dapat dilakukan. Dengan kata kunci, modal sosial, jenis kelamin, tindakan kolektif, dan pemberdayaan. Kita langsung saja masuk pada pendahuluan. Marginalisasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan menjadi masalah global dan hal ini nampak nyata pada peran perempuan di sektor perikanan dan kelautan. Akan tetapi pada persoalan pengambilan keputusan dalam proses dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya kelautan memunculkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih menitik beratkan perhatian pada sektor penangkapan ikan yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Fenomena yang terjadi di tingkat lokal pun tidak jauh berbeda. Meski melalui RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2012 telah diatur pengaras utamakan gender di bidang pertanian, termasuk perikanan dan kelautan. Akan tetapi dalam implementasinya masih dijumpai ketimpangan gender. Kelompok nelayan dan kelompok wanita nelayan binaan Diskanla Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mampu memanfaatkan modal sosial untuk meningkatkan usahanya yang tercermin dari keterbatasan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima. Elemen pokok dari modal sosial meliputi saling percaya, kejujuran, pranata, di mana pranata ini meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma-norma dan sanksi-sanksi yang ada di masyarakat. Dalam masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan sumber daya fisik dan ekonomi, maka modal sosial dalam bentuk rasa percaya atau trust dalam norma timbal balik dimanfaatkan untuk memperoleh dua sumber daya tersebut untuk kegiatan penangkapan ikan. Menurut Wahyuni tahun 2007, Ostrom berpendapat bahwa ada dua kriteria yang memberikan batasan mengenai sumber daya yang dikelola secara mandiri. Yang pertama itu ada biaya yang digunakan untuk melindungi dan melarang pihak lain untuk mengeksploitasi sumber daya. Yang kedua ada sumber daya terbatas sehingga bila dimanfaatkan secara terus-menerus akan habis. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini juga menguji secara komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong terciptanya penguatan modal sosial dalam pemberdayaan nelayan berbasis kelembagaan lokal berperspektif gender di wilayah pesisir Kabupaten Bantul. Berikutnya yaitu metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan desain kualitatif, pengumpulan data primer melalui wawancara terstruktur, FGD, dan pengamatan langsung, sedangkan pengumpulan data sekunder melalui penelusuran arsip dan dokumen yang terkait. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi strategis dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Bantul mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Peningkatan perekonomian masyarakat yang diikuti dengan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi ikan menimbulkan implikasi meningkatnya permintaan ikan dan produk olahan lainnya. Oke, selanjutnya dalam perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul, tentunya tidak bisa terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana serta kelembagaan yang ada di masyarakat. Nah, dari keterpaduan beberapa hal tersebut merupakan sebagai motor penggerak peningkatan produksi pada sektor tersebut. Di sini kami menyajikan satu tabel yaitu tentang sarana dan prasarana kelembagaan kelautan dan perikanan. Berdasarkan tabel yang sekarang teman-teman lihat, di sini tuh ada beberapa variabel yang mengalami peningkatan, dan peningkatan paling sedikit itu sebesar 1% ada pada unit pembibitan rakyat. Sementara di sini ada yang mengalami peningkatan paling signifikan yaitu sebesar 163% itu pada pembudidaya ikan. Sedangkan jumlah kelompok masyarakat pengawasnya itu tetap. Baik, selanjutnya tentang ketersediaan kelompok dan jejaring kerja. Dari data empiris itu menunjukkan bahwa kelompok yang terdapat di Desa Pesisir Kabupaten Bantul relatif banyak dan beragam, mulai dari kelompok agamaan, kelompok tani dan nelayan, pedagang, dan kelompok-kelompok lainnya.
Lalu mayoritas warga pesisir itu menyediakan waktu sebanyak 8 hingga 10 kali dalam satu bulan untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok. Sedangkan para pengurus kelompok meluangkan waktu lebih banyak untuk rapat intern pengurus maupun menghadiri undangan-undangan di luar kelompok atas nama kelompok. Nah, untuk keanggotaannya sendiri, warga dalam kelompok-kelompok tersebut sebagian besar karena diajak untuk bergabung atau bergabung secara sukarela. Nah, salah satunya ini adalah Bapak Rujito. Bapak Rujito merupakan salah satu pemuka masyarakat pelindung habitat penyu di Pantai Samas. Nah, selama ini, sejak ia tinggal di daerah tersebut, nah dia tuh menyadari bahwa dinamika masyarakat berkelompok dalam pelestarian penyu itu mengalami pasang surut. Ia juga berkata bahwa menyadarkan warga sendirian itu adalah hal yang sulit. Sedangkan dengan berkelompok, kesadaran warga lambat laun meningkat berikut dengan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dalam hal pelestarian penyu. Nah, fakta tersebut menguatkan pendapat dari tim peneliti bahwa tidak sulit bagi warga pesisir Bantul untuk menjaring kepedulian dari berbagai pihak bagi pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan. Nah, manfaat yang paling besar yang diperoleh dari keanggotaan kelompok sendiri adalah dengan pemenuhan kebutuhan spiritual disusul dengan status sosial dan aktualisasi diri. Nah, di sini tuh ada juga peningkatan taraf hidup dan bermanfaat untuk masa darurat. Selain Bapak Rujito, contoh lainnya ada di Pantai Kuaru, di mana pengelolaan dana kebersihan di sini tuh telah menggunakan kartu anggota dan ditarik setiap minggu dari warung atau rumah makan di pinggir pantai. Nah, seharusnya administrasi yang baik ini patut dicontoh oleh kelompok sadar wisata di daerah lain. Selain itu, dari Pok Darwis Goa Cemara, selain mengandalkan iuran anggota, kelompok ini juga mampu mengelola sebesar 124 juta rupiah dari dana bantuan pemerintah. Lalu ada dana yang dipungut dari objek wisata, retribusi kebersihan, parkir, dan CSR. Teman-teman bisa melihat di sini dari tabel yang kita sajikan, bahwasanya hanya kelompok agamaan, Pokwasmas, arisan, olahraga, profesi, dan parpol itu tidak mendapat dana yang bersumber dari objek wisata. Kelompok-kelompok yang diikuti oleh warga pesisir ini umumnya menunjukkan karakteristik yang sama dalam sejumlah faktor, terutama menyangkut kesamaan lokasi dan kesamaan agama di antara anggota-anggotanya. Ini menegaskan bahwa dominasi peran kelompok keagamaan dan kewargaan di sekitar pemukiman sebagai kelompok yang banyak diikuti warga, namun kemampuan kelompok untuk menjalin jejaring kerjasama dengan kelompok lainnya itu relatif cukup baik. Nah, melalui berbagai program pemberdayaan, pemerintah dalam hal ini, DKP Bantul telah memfasilitasi kelompok wanita nelayan Niswati Bahari. Nah, kelompok ini diharapkan koordinasi kegiatan pemberdayaan wanita nelayan oleh pemerintah menjadi lebih mudah. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kelompok ini jejaring kerjanya masih terbatas dalam lingkup komunitas tersebut. Selanjutnya, tentang kepercayaan dan solidaritas. Nah, hubungan saling percaya ini tuh akan tumbuh dalam jaringan sosial yang menyediakan ruang bagi warganya untuk berpartisipasi. Bermodal itulah akan bekerja prinsip-prinsip resiprositas dan akan mendukung tumbuhnya solidaritas antar warga. Selanjutnya terjadi kerjasama yang dengan adanya pranata dan saling percaya akan melahirkan keadilan. Nah, dalam pergaulan sehari-hari ini tingkat kepercayaan ini masih menunjukkan tingkat yang positif kecuali dalam hal yang menyangkut keuangan. Nah, di lokasi riset sendiri itu ada temuan yang cukup menarik bahwa sebagian besar informan cenderung tidak percaya pada orang-orang lain atau orang-orang tertentu dalam hal pinjam-meminjam uang. Selanjutnya, perihal aksi kolektif dan kerjasama. Umumnya kegiatan kolektif yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan agama, lalu ada pernikahan, penguburan, pengajian, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada terkait bersih-bersih desa lingkungan, pokoknya yang bersifat sosial. Bila ada warga yang tidak berpartisipasi, tidak ada kritik atau sanksi terhadap yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam hal aksi kolektif dan kerjasama, kesadaran warga masih tergolong tinggi. Artinya, nilai kebersamaan ini dapat menjadi potensi yang dapat dioptimalkan. Selanjutnya, tentang pranata dan nilai-nilai lembaga. Dalam subbahasan tentang pranata ini akan difokuskan pada kesediaan warga membantu, kesediaan membayar dana kelompok, dan tingkat kehadiran pada pertemuan kelompok. Nah, pada kasus-kasus persisten, terlihat adanya fokus yang dituju melalui suatu pertimbangan matang yang dapat mengakomodasi kepentingan warga kolektif. Nah, dalam fenomena Pantai Goa Cemara dapat menjadi contoh pembukaan lokasi destinasi wisata Goa Cemara pada tahun 2009 diprakarsai Pok Darwis sendiri dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Selanjutnya, di sini kita sajikan tabel 3 yang merupakan ada list aturan tidak tertulis yang dipegang oleh warga pesisir pantai di 4 lokasi riset, yaitu Pantai Parangtritis, Pantai Baru, Pantai Kuaru, dan Pantai Goa Cemara. Teman-teman bisa perhatikan tabelnya, bahwa kesimpulannya itu berdasarkan tabel, persoalan tentang pengamen, pengemis, dan pengasong, masing-masing komunitas warga memiliki sikap yang berbeda. Nah, peneliti juga memberikan
Pengetahuan bahwa tanda-tanda defisiensi modal sosial itu adalah makin runtuhnya sendi-sendi kehidupan sosial yang harmonis, lalu sulitnya membangun kerjasama, menguatnya rasa saling curiga antar berbagai komponen masyarakat, serta hilangnya hubungan saling percaya antar warga, baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah dan sebagainya. Bahkan, komunitas pesisir di Kabupaten Bantul sendiri gagal mengembangkan modal sosial dalam konteks pengelolaan sumber daya yang berasal dari pemerintah. Kemudian, akses, manfaat, dan kontrol perempuan terhadap pengelolaan potensi pesisir. Berdasarkan data empiris di lapangan, aktivitas perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di desa pesisir Kabupaten Bantul menyebabkan timbulnya relasi gender yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan relasi gender ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, pada pola penguasaan sumber daya. Meski ada perlibatan saat ada perjanjian hutang dari bank dan bantuan pemerintah, jumlah dana bantuan untuk wanita nelayan masih minim. Dan yang kedua, pada sistem pengolahan pasca panen dan distribusi hasil laut dan perikanan. Pembagian kerja dalam masyarakat pesisir pada umumnya, laki-laki bertanggung jawab untuk melaut dan wanita nelayan mendistribusikannya atau berperan sebagai pemasar ikan saja. Dan yang ketiga, ada pada aktivitas level rumah tangga. Aktivitas level rumah tangga biasanya sering dimaknai sebagai aktivitas domestik. Kemudian, ada dampak dari pemberdayaan masyarakat pesisir bagi wanita nelayan. Proses pemberdayaan ekonomi melalui PNPM Mandiri Pariwisata dan PNPM MKP belum diikuti penguatan lembaga lokal yang memberi ruang partisipasi yang lebih luas bagi wanita nelayan sehingga proses peningkatan kapasitas pun belum banyak dinikmati anggota. Kelompok nelayan dan kelompok wanita nelayan binaan di skala Kabupaten Bantul belum seluruhnya mampu memanfaatkan modal sosial untuk meningkatkan usahanya yang tercermin dari keterbatasan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima. Kemudian dari berbagai penelitian dan pengamatan, ada permasalahan yang seringkali dialami nelayan. Antara lain ada dua. Yang pertama, terbatasnya akses permodalan, dan yang kedua, terbatasnya akses pasar. Produksi pasca panen seringkali tidak dapat terserap pasar karena kurangnya akses informasi dan teknologi yang tepat guna. Kemudian dari sisi penyelenggara program, yaitu ada 4. Yang pertama, kentalnya persepsi stereotip gender di kalangan penentu dan pelaksana program, serta masyarakat yang sangat kental pada stereotip peran domestik menjadikan kegiatan pengentasan kemiskinan cenderung dominan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, lemahnya sosialisasi dan penunjukan lembaga pelaksana yang kurang. Yang ketiga, belum terintegrasinya pendampingan usaha yang menggunakan pendekatan partisipatif. Yang keempat, lemahnya pengawasan dari masyarakat. Yang terakhir, intervensi yang dapat dilakukan antara lain ada 5. Yang pertama, dilaksanakannya aksi afirmatif guna meningkatkan akses dan kontrol wanita nelayan terhadap lahan usaha perikanan melalui pendistribusian lahan tidur, lahan tambak dengan pemberian bantuan input, penguatan modal, ternak, alat penangkap ikan, dan budidaya ikan lainnya, disertai dengan pendampingan manajemen usaha yang berwawasan agrikultur, baik dari sisi kelembagaan dan dalam skala rumah tangga. Yang kedua, dilaksanakannya penyadaran gender khususnya dalam hal sistem alokasi sumber daya aset produksi. Kemudian yang ketiga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga dapat diarahkan untuk memberikan bekal dan menyiapkan kaum perempuan untuk memasuki dunia baru yang lebih menjanjikan. Yang keempat, dilaksanakannya aksi afirmatif, pemberdayaan keluarga nelayan, serta pelaku usaha lainnya dalam penyelenggaraan program dan proyek perikanan dengan pendekatan partisipatif. Yang kelima, melaksanakannya tindakan afirmasi untuk mendorong partisipasi perempuan sebagai anggota dan pengurus kelompok wanita, nelayan, dan kelompok usaha secara proporsional. Kemudian, dari pembahasan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa karakteristik modal sosial masyarakat pesisir di lokasi penelitian menunjukkan bahwa kelompok dominan adalah kelompok warga, pengajian, kelompok nelayan, dan wanita nelayan. Modal sosial lebih banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bersifat temporer dan sangat personal. Kemudian modal sosial yang mendukung pengelolaan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir pada umumnya perlu penguatan dari instansi terkait, terutama DKP, Dinpar, dan Disperindakkop, pemerintah Kabupaten Bantul, secara lebih terpadu. Program pemberdayaan masyarakat pesisir lebih berorientasi pada perikanan tangkap dan bias gender. Sementara, keterlibatan wanita nelayan dalam proses produksi dan distribusi perikanan sangat besar, tetapi hal tersebut tidak disertai dengan kontrol atau pemberian kewenangan yang proporsional. Dalam skala rumah tangga, dilaksanakannya aksi afirmatif guna meningkatkan akses dan kontrol wanita nelayan sebagai anggota kelompok wanita nelayan sehingga dapat mengelola usaha secara lebih efisien dan produktif melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan. Dari sisi kelembagaan, perlu dilaksanakannya tindakan afirmasi untuk mendorong partisipasi perempuan sebagai anggota dan pengurus kelompok wanita nelayan dan kelompok usaha secara proporsional. Oke, itu dia pemaparan dari kelompok kami terkait materi penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal, masyarakat pesisir, perspektif gender di Kabupaten Bantul.
Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum ditutup, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang udah mengikuti kami membahas tentang materi ini. Sedikit ada kutipan dari Menteri Susi Pujiastuti bahwa walaupun kita manusia biasa, tetapi kalau mau merubah sesuatu pasti bisa. Kita hanya meminta dukungan dan dukungan itu akan datang jika ada niat, terutama untuk satu kepentingan yaitu masyarakat dan banyak stakeholder. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.